Baik, sahabat Salum Khaverim Brukim Habaim, sahabat Salum selamat datang di dalam layanan Sabat Siur untuk Parasat hari Syabat ini, yaitu Parasat Pekude. Bersama saya More Arye Benasa dari Kehilat Ori Indonesia dan Kehilat Ori Singapura, dan bersama seluruh member dari Kehilat Ori Indonesia dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak berada di seluruh tanah air di Indonesia. Kita akan belajar bersama-sama Parasat Pekude. Sebelum kita masuk dalam materi Parasat Pekude, kita ucapkan berkat untuk belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kidesanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah, yang arti diberkatilah engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit bezechut Yeshua HaMashiach, di dalam merit dari Yeshua Mashiach kita. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haverim, Parasat Pekude, saat ini kita ada di Sabat Chodes ya. Dan saya mengucapkan Chodes Tov kepada Haverim semua. Sabat Chodes adalah Syabat sebelum kita memasuki Rosh Chodasim atau awal bulan ya. Sebelum memasuki bulan baru, bulan Nisan. Dan bulan Nisan ini ya adalah sebuah bulan di mana bangsa Yahudi dan juga Gerim merayakan hari raya Pesach pada tanggal 15 bulan Nisan. Kata Nisan itu berasal dari berkaitan dengan kata Ibrani Nisayon, yang artinya adalah trials atau banyak cobaan, banyak tantangan, banyak penderitaan. Tetapi kata Nisan ini juga memiliki arti nes atau mujizat. Artinya apa yang kita bisa pelajari dari memasuki bulan Nisan ini, pada saat kita banyak nisayon, banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak cobaan, ya, Hashem akan memberikan nes gadol atau mujizatnya yang besar, ya. Dan teman-teman di Kehilat Ori Indonesia sendiri sudah melihat bagaimana mujizat bisa terjadi ya di antara kita semua di dalam Kehilat Ori Indonesia, di mana saat itu ada kendala teknis di dalam Ori Indonesia, dalam channel YouTube-nya, tetapi kemudian kendala teknis itu secara mujizat ya, nes gadol ya, mujizat besar terjadi ya, dan kita bisa kembali beroperasi channel YouTube-nya. Baruch Hashem ya, serkoach. Baik Haverim, kita mulai dengan Parasat Pekude di Sabat HaChodes ini. Tadi pagi pada saat Sacharit kita sudah melakukan aliyah untuk Parasat Pekude ini ya. Aliyah Torah, aliyah Haftara, dan aliyah untuk Brit Hadasa, Yaser Koach untuk para aliyot. Untuk para orang-orang yang sudah melakukan mitzvot ini, Yaser Koach. Dan untuk siur Parasat Pekude ini saya berikan judul agak panjang, yaitu Kal Asher Siva Adonai et Moshe. Semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe, itu judulnya. Kal Asher Siva Adonai et Moshe. Kembali saya mengutip dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira sebagai Saliach Sibur kami di dalam komunitas Yeshivat Sufu Internasional, Avat Ami Internasional. Ada 7 prinsip nubuat seperti teman-teman baca di sini. Prinsip nomor 1 adalah Ma'ase Avot Siman Labanim. Apapun yang terjadi pada para bapak-bapak leluhur kita adalah tanda untuk anak-anaknya. Ini sesuai dengan penjelasan Rabbi Moshe ben Nachman atau yang dikenal sebagai Nachmanides di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kelima. Prinsip nomor 2 adalah Ma'asehaya hu seyihye, apa yang pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Shlomo HaMelech atau Raja Shalomo.
Prinsip nomor 3, dari mem sofit, mem yang tertutup, ke mem yang terbuka. Prinsip di dalam Yeshayahu 9 ayat 6, ya. Kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Ibrani, teman-teman akan mengerti biasanya mem sofit itu terletak di akhir sebuah kata. Ya, tetapi dalam ayat Yeshayahu 9 ayat 6 ada satu kata di mana huruf mem sofit itu tidak terletak di akhir kata tapi di tengah kata. Ini adalah sebuah anomali, ada pesan di balik ini. Pesan mesianiknya adalah mem sofit itu biasanya terakhir. Tapi di dalam Yesaya 9 ayat 6, mem sofit ada di kata di tengah kata untuk kata lemarbeh dalam bahasa Ibraninya. Lemarbeh dengan mem sofit. Apa artinya? Kedatangan Masiah yang pertama sebagai Masiah yang menderita, Masiah ben Yosef, itu tertutup. Tidak dikenali, tidak diketahui. Tetapi nanti pada saat kedatangan yang kedua kalinya, dia akan terbuka seperti huruf mem yang terbuka, ya. Akan dikenal sebagai Masiah ben David. Itu prinsip nomor 3. Prinsip nomor 4, nevoahat Moshe, semua nubuatan dari Moshe. Di Devarim atau Ulangan 34 ayat 10. Prinsip nomor 5 adalah semua perkataan Masiah di Besorot atau di dalam Injil, Matai, Markos, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 5, Tefilat Hatalmidim, ya. Ka'asher basyamaim gamba arets, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Matai 6 ayat 10. Prinsip nomor 7 yaitu midah keneged midah, untuk ukuran, untuk setiap ukuran. Itu prinsip nubuat, ya. Yang perlu teman-teman pegang, ya, ingat terus, dan selalu melihat atau membaca kitab suci sesuai dengan 7 prinsip nubuatan ini. Baik, kita mulai dengan parasat pekudei, Shemot atau Keluaran 38 ayat 21. Di sini dikatakan ele fekudei ha-mischan, mischan ha-edut, aser pukat al-pi Moshe, avodat ha-leviim, beyat Itamar ben Aharon ha-kohen. Inilah rekam jejak. Fekudei atau pekudei adalah rekam jejak untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat ini, maaf saya belum edit. Tempat Taurat Elohim yang disusun atas perintah Moshe. Di sini katakan Pukat al-pi Moshe, yang disusun atas perintah Moshe, ya. Avodat ha-leviim, oleh para ibadahnya orang-orang Leviim di bawah pimpinan Itamar, beyat Itamar ben Aharon ha-kohen, anak sang imam Aharon. Yang menjadi judul parasha pada parasat Hasfua pada Syabat Chodesh ini adalah kata kedua, ele fekudei. Itu menjadi judul parashanya, yaitu menjadi parasat pekudei. Ayat 22. Kemudian dikatakan Ubzalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda, dari suku Yehuda, Asha et Kol Aser Sifa Adonai et Moshe, dan Betzalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda membuat semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe. Ya. Yang kita akan fokus pada siur sore hari ini adalah kalimat et Kol Asher Sifa Adonai et Moshe. Semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe. Parasat pekudei ini secara keseluruhan isinya adalah kesimpulan tentang pendirian Mishkan
atau kemah suci. Dan yang paling penting dalam parasa ini adalah kita belajar bagaimana Shekinah dapat hadir di Kehilat Israel. Di parasat Vayachel pekan yang lalu, kita sudah belajar bahwa Kehilah yang pertama adalah bernama Kehilat Israel. Ya, di parasat Vayachel. Kata Vayachel berasal dari akar katanya adalah kahal. Kahal itu adalah kumpulan. Kemudian berkaitan dengan kata Kehila. Kehila ini punya nama. Kehila ini bernama Kehilat Israel. Ya. Nah, di dalam Kehilat Israel ini ya kita mengharapkan Shekinah itu hadir. Nah, di dalam parasat Pekudei kita belajar bagaimana caranya agar Shekinah itu bisa hadir di Kehilat Israel. Karena apa? Melakukan avoda tanpa kehadiran Shekinah itu adalah sebuah bencana. Ya, kita tahu bahwa Shekinah tidak hadir. Kita bisa merasakan, dan kita juga bisa merasakan ketika Shekinah itu hadir. Nah, di dalam parasat Pekudei ada suatu hal yang unik, ada suatu hal yang menarik di parasha ini. Apa itu? Yaitu kalimat Kol asher sifa Adonai et Moshe itu diulang berkali-kali. Tepatnya 19 kali diulang. Kol asher sifa Adonai et Moshe. Artinya, Kol asher sifa Adonai et Moshe artinya adalah semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Mose. Saya ingin mengajak Haverim berpikir dan merenungkan bersama-sama mengapa kalimat ini diulang berkali-kali. Seharusnya cukup sekali saja, Kol asher sifa Adonai et Moshe. Tapi di dalam parasat Pekudei, kalimat ini diulang 19 kali. Kol asher sifa Adonai et Moshe. Mengapa kalimat ini diulang? Apakah pesan yang Torah ingin sampaikan kepada kita di hari Sabat ini? Dan apa hubungannya dengan kehadiran Shekinah? Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Untuk referensi Haverim semua, kalimat Kol asher sifa Adonai et Moshe ini ada di ayat, semua ini di kitab Keluaran ya, atau Sefer Shemot. Keluaran 38, 22, 391, 39 ayat 5, 39 ayat 7, 39 ayat 21, 39, 26, 39, 29, 39, 31, 39, 32, 39, 42, 39, 43, 40, 16, 40, 19, 40, 21, 40, 23, 40, 25, 40, 27, 40, 29, 40, 32. Setelah semua ayat di atas, kemudian baru hadirlah Shekinah. Di ayat 40, pasal 40 ayat 34, yang berbunyi, Vaychas he'anan et ohel moed v'chvot chavotnya v'chvot Adonai male et hamiskan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, ohel moed. Dan kavod Adonai, kemuliaan, kebesaran, keagungan Adonai. Male, berasal dari kata Ibrani melo, kepenuhan. Male, memenuhi hamiskan, sang kemah suci. Baru Shekinah hadir. Setelah 19 ayat di atas mengatakan, Kol asher sifa Adonai et Moshe. Kol asher sifa Adonai et Moshe. Kol asher sifa Adonai et Moshe. 19 kali kata tersebut diulang. Apakah resepnya agar Shekinah hadir? Apakah dengan doa yang panjang? Apakah dengan doa yang disertai dengan merinding-merinding? Apakah dengan gemetar-gemetar? Apakah dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti? Apakah dengan menangis mencucurkan air mata? Apakah dengan melakukan Torah? Apakah dengan mitzvot
atau perintah-perintahnya. Apa resepnya supaya Sekinah bisa hadir di dalam sebuah kehilah? Parasat Pegudai memberikan resepnya agar Sekinah hadir. Apakah resepnya? Resepnya adalah melakukan Kol Asher Sifa Adonai et Moshe. Semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Moshe. Itu resepnya. Dan itu alasannya mengapa kalimat ini diulang 19 kali. Sebelum Sekinah itu hadir di pasal 40 ayat 34. Kol Asher Sifa Adonai et Moshe. Semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Moshe. Contoh, ayat 22, pasal 38 ayat 22. Di situ dikatakan, Ubzalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda asa et kol asher sifa Adonai et Moshe. Dan Betsalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda membuat semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe. Betsalel berasal dari kata zel. Zel itu adalah bayangan, atau zelem itu adalah bayangan. Dan el. Betsalel artinya, be itu ada di dalam bayangan el. Betsalel adalah gambaran Masiah. Masiah adalah bayangan dari Hashem itu sendiri. Jadi Betsalel itu adalah figur Masiah sebenarnya. Dari mana bahwa Masiah itu adalah gambaran atau bayangan dari Hashem? Dari Kejadian 1:26 di situ dikatakan, Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu, ya, kitmutenu. Berfirman Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut bayangan dan rupa kita. Betsalmenu, kitmutenu. Berasal dari kata Ibrani zelem dan demut. Betsalmenu berasal dari kata zel atau bayangan atau zelem. Perhatikan kata Adam di ayat 26 ini, Kejadian 1 ayat 26. Adam itu singkatan dari Alef dan Dam. Alef itu untuk kata Elohim. Dam itu artinya darah. Jadi manusia itu adalah Elohim yang memiliki darah. Elohim kecil yang memiliki darah. Bayangan dari Elohim yang memiliki darah. Itulah arti manusia. Kejadian 1:26. Dari kalimat Adam betsalmenu kitmutenu, menjadikan manusia menurut bayangan dan rupa kita. Kata Adam itu singkatan dari Alef dan Dam. Alef itu untuk kata Elohim, dan Dam itu adalah darah. Jadi manusia itu adalah bayangan Elohim yang memiliki darah. Selain itu, Adam itu adalah singkatan dari 3 kata, yaitu Alefnya untuk Adam, manusia, Daletnya untuk David, Raja David, David Hamelech, dan huruf Memnya untuk kata Masiah. Jadi Kejadian 1:26 kita melihat figur Masiah di sini. Itu sebabnya Betsalel di Keluaran 38 ayat 22 adalah gambaran dari Masiah. Artinya, di Keluaran 38 ayat 22 ini artinya Masiah pun harus melakukan apa yang diperintahkan Adonai kepada Moshe. Artinya itu. Keluaran 38 ayat 22. Ubetsalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda asa et kol asher sifa Adonai et Moshe. Dan Betsalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda membuat semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe. Betsalel berasal dari kata zel, bayangan, dan el. Betsalel adalah di dalam bayangan el. Betsalel adalah gambaran dari Masiah yang adalah bayangan dari Hashem. Masiah pun melakukan apa yang Moshe Rabbeinu perintahkan dari Adonai. Jadi resepnya adalah kita semua harus melakukan kol asher sifa Adonai et Moshe. Semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Moshe. Resep Sekinah hadir itu adalah kol asher sifa Adonai et Moshe. Melakukan semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Moshe, bukan kepada siapa-siapa. Bahkan Masiah pun menjunjung tinggi Taurat Moshe.
Masiah menjunjung tinggi Taurat Mose. Kita bisa baca ayatnya di Uri Lukas 5 ayat 14 itu dikatakan, Vayetzaf alaf lif Vayetzaf alaf lif leti saper le iski imlech veherae el hakohen vehakref karban al taharatcha kaaser sifa Moshe le edut lahem. Yeshua melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah korban untuk pentahiranmu, persembahan kaaser sifa Mose, seperti yang diperintahkan Mose, ya. Le edut sebagai saksi bagi mereka. Perhatikan kalimatnya. Yeshua di sini menjunjung tinggi Taurat Mose. Lakukan seperti yang Mose Rabenu perintahkan. Kol aser sifa Adonai et Mose, semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Mose. Di ayat lain kita juga masih melihat bahwa Masiah menjunjung tinggi Taurat Mose. Uri Lukas 24, 26, 27 situ dikatakan, Halo al hamasiah chaya lisbol et kal zot ulhi kanes bichvodo vayachel mimseh umikal hanviim vayevar lahem et kol haketuvim hanee marim alaf. Bukankah masih harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah Masiah ben Yosef harus menderita? Lalu Rabbi Yeshua menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Masiah ben Yosef, tentang dia, dalam seluruh kitab suci, di dalam semua ketuvim, mulai dari kitab-kitab Moshe, ya, Vayachel Mimshe, Mimoshe, kitab-kitab Mose, Umichal HaNevi'im, dan semua kitab nabi-nabi Nevi'im. Perhatikan, Masiah menjelaskan nubuat dari Taurat Mose, 5 kitab Mose, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Bereshit, Shemot, Bereshit, Semot, Vaikra, Bamidbar, dan Devarim. Semua adalah kol aser sifa Adonai et Mose. Semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Mose. Uri Lukas 24 ayat 44 disitu dikatakan, Vayomer alehem, dan berkatalah dia kepada mereka, Elehem hadevarim asher dibarti alechem beot heyoti imachem ki himale kal hakatuf alai betorat Moshe uvan viim uvat tehilim. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita, tentang Yeshua ben Yosef di dalam kitab Taurat Moshe. Dalam bahasa Ibraninya, alai betorat Moshe uvan neviim, dan juga kitab para nabi, uvat tehilim, dan juga di dalam kitab Tehilim Mazmur. Itu sebabnya ya, di dalam Kehilat Ori Indonesia kita punya jadwal membaca Tehilim. Sebelum membaca Tehilim Mazmur, ada berkat sebelum membaca Tehilim. Kemudian setelah selesai membaca Tehilim, ada berkat sesudah baca Tehilim. Jadi rajin-rajinlah Haverim baca Tehilim, karena di dalam Tehilim itu teman-teman akan melihat semua nubuat tentang Masiah kita Yeshua sebagai Masiah ben Yosef, dan juga yang akan datang menjadi Masiah ben David.
Ya, bagaimana kita membaca Tehillim? Kalau seseorang sekarang berumur 40 tahun, maka dia harus membaca Tehillim pasal 41. Jadi satu pasal ke depan dari umurnya. Misalnya sekarang umur 40, maka setiap harinya dia membaca Tehillim 41, sekaligus ditambah bacaan harian Tehillim. Kita punya jadwalnya bacaan harian Tehillim. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menemukan figur Masiah di dalam Tehillim, di dalam kitab para nabi, selain di dalam juga Taurat Moshe. Itulah artinya menjadi praktisi mesianik Judaisme, Khaverim. Supaya kita bisa Kol asher sifa Adonai et Moshe, semua yang diperintahkan oleh Adonai kepada Moshe kita bisa lakukan. Karena ini adalah resep agar Shekinah hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat sebuah rantai komando yang tidak terputus. Ini dijelaskan di dalam Mishnah, Traktat Pirkei Avot 1 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan Moshe kibel Torah misinai. Moshe menerima Torah di Sinai. Umeshara leho Yeshua, dan meneruskannya Mesorah kepada Yehoshua, Yehoshua kepada para tua-tua bangsa Israel yang jumlahnya ada 70. Para tua-tua bangsa Israel meneruskannya kepada para nabi. Para nabi meneruskannya kepada tokoh-tokoh di majelis besar bangsa Yahudi. Dan majelis besar bangsa Yahudi yang jumlahnya itu banyak ya, pada saat mereka dibuang ke Babilonia, dibuang ke Media Persia, ke Yunani. Salah satu tokoh-tokohnya adalah Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, Mordekhai, ya, Esther, Nehemia, Ezra. Itu semua mereka adalah tokoh-tokoh majelis besar bangsa Israel yang disebut sebagai Anshe Knesset Hagadolah. Teman-teman di Sifat Sufu akan belajar tentang sejarah ya, bersama almarhum Rabbi Stephen Bernstein, Zikrono Livracha, tentang sejarah bangsa Israel, tentang Anshe Knesset Hagadolah sampai ke era Yeshua sebagai Masiah. Dan member-member majelis besar ini mengajarkan 3 hal. Apa itu 3 hal tersebut? Sini dikatakan mereka amru shlosa devarim, dan mereka mengajarkan 3 hal. Yang pertama, hevu mitunim badin, bersabarlah dalam pengadilan Sanhedrin. Hevu metunim badin. Yang kedua, veha'amidu talmidim harbeh, buatlah banyak pemuritan. Dan yang ketiga, fa'asu seyak la Torah, buatlah pagar pelindung di sekeliling Torah. Ketika Yeshua di Matius atau Matai 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku, sebenarnya Yeshua itu melakukan mandat, melakukan perintah apa yang dilakukan di dalam apa yang diperintahkan di dalam agama Yahudi di Mishnah Pirkei Avot 1 ayat 1. Buatlah banyak pemuritan. Ha'amidu talmidim harbeh, buatlah banyak pemuritan. Ketika seorang rabi memerintahkan jadikanlah semua bangsa muridku, membuat banyak pemuritan, artinya ya, goyim harus diajak masuk ke yeshiva, belajar agama Yahudi. Sehingga kepenuhannya bangsa-bangsa non-Yahudi, Meloha Goyim ini, seperti yang dikatakan oleh Yakov Avinu, Bapak Yakov kepada Efraim akan menjadi Meloha Goyim. Kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi itu terjadi pada kita. Karena kepenuhan non-Yahudi, Meloha Goyim, itu akan membawa sakar kepada bangsa Israel, membawa reward ya. Jadi sakar veones ya, Rabbi Yitzhak Shapira menjelaskan ini. Sakar veones ini, atau sakar itu reward, ones itu punishment. Itu adalah fondasi dalam agama Yahudi. Sakar veones, reward and punishment, reward dan penghukuman. Sakar veones itu adalah fondasi dalam agama Yahudi. Rambam di dalam 13 fondasi iman agama Yahudi menjelaskan dalam satu fondasinya, fondasi imannya adalah percaya akan kebangkitan dari orang mati
dan juga reward dan punishment, yaitu sakar v'onesh. Rav Shaul banyak mengajarkan sakar v'onesh ini di dalam perjanjian baru dalam Brit Hadasah. Kepenuhannya bangsa-bangsa non-Yahudi masuk ke dalam rumah Israel itu adalah untuk sakar, untuk rewardnya untuk keseluruhan rumah Israel. Jadi sebagai non-Yahudi kita punya peranan penting untuk membuat timbangan Israel itu di neraca yang positif, tidak di neraca yang negatif. Tidak defisit, tapi surplus di hadapan Hashem. Nah, kembali ke topik sini, rantai komando yang tidak terputus. Tentang sakar v'onesh itu Rabbi Yitzhak Shapira jelaskan ada di dalam buku Rabbi yang terbaru, yaitu Jewish DNA dari Romans 11 atau DNA Yahudi dari Roma pasal 11. Teman-teman wajib memiliki buku ini. Rantai komando ini tidak pernah terputus, bahkan Masyah pun harus mentaati rantai komando dari Mose ini. Mose kibel Torah misinai, Mose menerima Torah dari Sinai. Ini awalnya. Teman-teman harus ingat Mishnah Pirkei Avot 1 ayat 1 ini. Ini adalah rantai komando yang tidak boleh diputus, tidak boleh dipatahkan. Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe menerima Torah di Sinai. Catatan kakinya, tolong lihat di bawah. Di zaman sekarang, banyak orang yang mau ambil jalan pintas. Banyak orang tidak mau mengikuti rantai komando ini. Banyak orang non-Yahudi yang mau mengambil semua mitzvot Hashem tanpa melalui Moshe Rabbeinu. Mereka tidak mau mengikuti rantai komando ini. Mereka mau ambil jalan pintas, lalu ambil Torahnya, mereka praktekkan seenaknya saja. Mereka mau ambil jalan pintas langsung datang ke Masyah. Ini adalah salah. Big no. Tidak ada jalan pintas untuk datang kepada Masyah. Barang siapa mau datang kepada Masyah, maka seseorang harus melalui Moshe Rabbeinu lebih dahulu pertama-tama. Ini rantainya, ini jalurnya begini, teman-teman. Karena kalau kita tidak mau mengikuti rantai komando ini, mau ambil jalan pintas, maka yang terjadi adalah seperti di dalam Edom atau di dalam yang terjadi di dalam Kristendom, di dalam kekristenan. Mengambil jalan pintas tanpa melalui Taurat Mose langsung ke Masyah. Sehingga figur Masyahnya menjadi Masyahnya Edom yang ada di Roma. Untuk bisa bertemu Masyah harus melalui Moshe Rabbeinu. Dari Moshe Rabbeinu ke Masyah Yeshua. Ini rantainya. Dari mana kita bisa lihat di Yohanan 5:46-47 itu dikatakan Kilu ta'aminu le Moshe gamli ta'aminu kihu kataf alai ve'imlich tavaf enchem ma'aminim ta'aminu lidvarai. Sebab jikalau kamu percaya kepada Moshe, kepada Taurat Moshe, tentu kamu akan juga percaya kepada Masyah Yeshua. Sebab Taurat Moshe telah menulis tentang Masyah Yeshua, Masyah ben David. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis di dalam Taurat Moshe, bagaimana kamu bisa percaya akan perkataan Masyah ben Yosef, Yeshua? Jadi untuk bisa datang kepada Masyah harus melalui Taurat Moshe dulu. Percaya kepada Taurat Moshe Rabbeinu dengan benar akan membawa seseorang kepada Masyah yang benar. Sebaliknya, jika seseorang salah dalam mempelajari Taurat Moshe, maka ia akan gagal bertemu dengan Masyah yang sesungguhnya. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas untuk datang kepada Masyah. Barang siapa mau datang kepada Masyah, maka seseorang harus melalui Moshe Rabbeinu lebih dahulu.
harus melalui Taurat Moshe dulu. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Kisah 15 ayat 21. Di situ katakan, Ki medorot olam yes le Moshe dorsim bechal ir va ir, dari kota ke kota, umide syabat besyabato ikare bevate Knesiot. Sebab sejak zaman dahulu, dari generasi ke generasi, Taurat Mose itu dibacakan, diberitakan di setiap kota-kota. Dan sampai sekarang Taurat Mose itu selalu dibacakan setiap hari Syabat di Beit Knesset, di sinagoga. Jadi Taurat Mose dulu, belajar parasa dulu, lalu kita cari sosok Masiah melalui Taurat Mose. Itu caranya mendapatkan Masiah yang sesungguhnya. Kisah 21 ayat 20, di situ katakan vayishmeu vayahalalu et ha Elohim vayomru elaf hincha roe, perhatikan, akhinu, saudara-saudara kami, kama ribo Yehudim ba'o leha amin v'chulam mekaneim la Torah. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim. Vayishmeu vayahalalu et ha Elohim, memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Shaul, saudara, akhinu, lihatlah, perhatikanlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya kepada Masiah Yeshua, dan mereka semua tetap rajin memelihara Torah. Jadi dengan melakukan Taurat Moshe akan ketemu Masiah, dengan ketemu Masiah, ya, praktek mereka tentang Torah semakin enhance, semakin advance, menjadi lebih rajin lagi. Di sini dalam bahasa Ibrani dikatakan kine atau mekaneim, menjadi berapi-api. Kane itu zealous, giat, rajin melakukan Torah, la Torah. Ini ciri khas jemaat mula-mula, Khabirim. Taurat Mose. Setelah melakukan semua yang diperintahkan Adonai kepada Mose, kal asher sifa Adonai et Mose, barulah Shekinah itu hadir. Kuncinya kal asher sifa Adonai et Mose. Di Keluaran 40 ayat 34. Di situ dikatakan vayechas he'anan, awan itu, et ohel moed ukhvot Adonai male et hamishkan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Adonai memenuhi kemah suci. Setelah semua isi dari rumah Israel, setiap member dari kehilat Israel ini melakukan semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe, barulah Shekinah itu hadir. Nah, pertanyaannya, Moshe itu perlambangan apa? Di dalam agama Yahudi, Moshe itu adalah gambaran tentang Judaisme. Moshe itu gambaran tentang sistem agama Yahudi. Moshe itu adalah gambaran tentang sistem rabbinikal, sistem Khabirim. Kol asher sifa Adonai et Moshe, semua yang diperintahkan Adonai kepada Moshe, artinya semua yang diperintahkan Adonai di dalam Judaisme, kepada Judaisme. Semua yang diperintahkan Adonai kepada sistem agama Yahudi. Semua yang diperintahkan Adonai kepada sistem rabbinikal. Note, ya, disclaimer ini bukan menasihatkan seseorang untuk convert menjadi Yahudi demi secari kertas sertifikat convert. Bukan. Jangan salah paham, Khabirim. Tetapi lebih dalam lagi, kalimat kol asher sifa Adonai et Moshe, melakukan semua diperintahkan Adonai kepada Mose secara remes, makna remesnya, makna terselubungnya, makna tersembunyinya,
adalah untuk menasihatkan seseorang mengikuti jejak Abraham, Ishak, dan Yakov. Yakov itu nama diganti menjadi Israel, menjadi seorang Bria Hadasa, menjadi makhluk ciptaan baru. Melalui siapa kita bisa menjadi ciptaan baru? Melalui Halechem Hashamaim, sang roti surga itu. Blueprintnya sudah jelas, ya. Maase Avot Siman Labanim, ya, Kejadian 12. Apa yang terjadi pada bapak-bapak leluhur itu adalah blueprint apa yang akan terjadi dengan kita, dengan anak-anak. Keluaran 16 ayat 15. Semua member isi rumah Israel ditransformasi. Yahudi dan Gerim semua ditransformasi menjadi Bria Hadasa, ciptaan baru. Mereka tidak lagi dikuasai oleh kematian, hidup di atas garis kematian, baru mereka bisa menerima Torah di Gunung Sinai. Kol aser sifa Adonai et Moshe adalah kunci resep agar Sekinah hadir. Moshe itu bisa diganti menjadi Judaisme, sistem agama Yahudi, sistem rabbinikal, tanpa perlu meninggalkan Masiah Yeshua. Baik Haverim, itu akhir slide saya. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chai olam nata betochenu, baruch ata Adonai noten haTorah. Besechut Yeshua Meshichenu, amin ve'amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan Taurat kebenaran kepada kami, yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai, sang pemberi Torah, di dalam merit dari Yeshua Masiah kami. Kita sama-sama katakan amin ve'amin. Shabbat shalom, yaser koach. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman cantumkan di bawah kolom chat di YouTube ataupun di Facebook. Toda rabah Haverim, Leitraut.